Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyampaikan poin-poin tentang bagaimana menggapai kesejahteraan dengan profesionalisme. Bahwa keperawatan sebagai frontliner pelayanan dan asuhan, baik di pelayanan primer, Fasyankes primer maupun Fasyankes untuk sekunder dan tersier. Ada dua ranah dari keperawatan, yaitu pelayanan dan asuhan. Dua-duanya sangat penting dan kita harus mengupayakan untuk yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik, tentunya perlu adanya penguatan kompetensi. Kita harus perkuat barisan sehingga keperawatan bisa masuk pada jajaran yang pengambilan keputusannya bisa langsung. Misalnya di sini di dalam suatu struktur organisasi, maka keperawatan memegang peran dari pelayanan. Sehingga dengan adanya keperawatan memegang peran pelayanan, pengambilan keputusan, maka asuhan keperawatan bisa ditingkatkan profesionalismenya. Di samping meningkatkan kompetensi di dalam suatu proses untuk asuhan dan pelayanan, tentunya juga perlu upaya untuk meningkatkan profesionalismenya melalui peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal. Dari sisi nasional, dari arahan guru besar untuk Grand Design Keperawatan Indonesia diharapkan komposisi untuk menuju profesionalisme ini adalah peningkatan profesi keperawatan, dimulai dari profesi general yaitu nurse, kemudian sebanyak 45%, kemudian juga nurse spesialis 1, nurse spesialis 2, serta doktor keperawatan sebesar 20%. Kemudian untuk yang vokasi sebesar 35%. Dengan demikian, maka dengan adanya profesionalisme ini diharapkan ranah dari pelayanan dan asuhan keperawatan ini bisa menjadi lebih profesional. Nah, untuk pencapaian ini tentunya ada upaya kerjasama baik dari sisi pelayanan yang membuat suatu rencana strategis, kemudian juga dari sisi pendidikan yang menyiapkan dari tenaga-tenaga keperawatan yang profesional, dari organisasi profesi serta stakeholder yang lain. Dengan adanya suatu profesionalisme ini, kompetensi juga meningkat, maka diharapkan keperawatan ini membawa sensitiveness mutu keperawatan, antara lain bagaimana keperawatan yang mandiri untuk membantu dari kebutuhan dasar dari pasien, klien, kemudian juga tentunya menyokong dari mutu dan keselamatan pasien. Inilah yang harus kita tonjolkan bahwa keperawatan adalah profesi yang mandiri dan di dalam kemandiriannya ada suatu interkolaborasi profesional sehingga mutu dan keselamatan pasien bisa tercapai. Nah, kalau sudah menunjukkan profesionalisme, maka yang perlu diperjuangkan adalah kesejahteraan perawat. Di dalam istilah kesejahteraan adalah suatu kondisi yang aman, selamat, serta tentram. Kalau merujuk pada kebutuhan Maslow, tentunya ini ada perbaikan serta suatu upaya-upaya mengarah ke sana. Termasuk kebutuhan yang paling dasar bahwa keperawatan berhak untuk mendapatkan pay for people minimal adalah sesuai dengan UMK, kemudian ada tambahan untuk pay for position, di mana penghargaan dinas malam yang memadai, kemudian juga penghargaan perawat-perawat yang berada di 3T, terdepan, terjauh, terluar, ini juga harus memadai. Di samping juga ada pay for performance, yaitu sesuai dengan capaian mutu, baik mutu
yang bersifat sensitiveness indikator, mutu unit, prioritas maupun mutu nasional. Ini yang kita harus perjuangkan. Mungkin nitip dengan anggota DPR, DPRD, kemudian juga para stakeholder untuk mengawal hal ini. Kemudian juga yang diperlukan lagi di dalam kesejahteraan yaitu healthy nurse. Perlu ada penguatan terkait proporsi perawat dan pasien, napping, kemudian juga waktu istirahat, kemudian perlu ada pendampingan sehat dari suplemen, makanan, dan sebagainya, fasilitas untuk medical check up, kebebasan berpendapat, ini lebih ke arah psikologis, kolegialitas inter maupun intra PPA, dan staf lainnya. Kemudian juga peningkatan social needs tentang no bullying, capacity building, serta lingkungan yang aman serta sejahtera. Esteem needs, peningkatan karir baik vertikal horizontal, kemudian juga pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. Kemudian self actualization yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri ini tidak hanya terbatas di institusi tempat bekerja, tetapi juga bagaimana berkembang baik itu melalui organisasi profesi perawat, organisasi yang lainnya, kemudian juga unsur kebijakan baik di nasional maupun internasional. Inilah kesejahteraan yang perlu dikawal ketika kita juga sudah mengawal kaitannya dengan langkah-langkah nyata dari profesionalisme serta juga hal-hal yang memang dikembangkan melalui pengembangan langkah nyata untuk asuhan yang mandiri dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya suatu profesionalisme ini, kesejahteraan juga akan tercapai, maka diharapkan the next seperti di luar negeri, seperti di Amerika, bahwa ada suatu trusted dari masyarakat terhadap keperawatan. Di Amerika beberapa tahun ini terus-menerus perawat menjadi organisasi yang sangat dipercaya. Demikian juga harapannya di Indonesia menjadi suatu organisasi yang terpercaya. Mari kita terus melangkah menjadi trusted profesional dengan terus menunjukkan karya nyata yang dirasakan oleh masyarakat, oleh nasional, pemerintah maupun juga internasional. Tingkatkan profesionalisme untuk menggapai kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.